Yang ketiga buat KKN. 1. Ada daya dukung. 2. Intak siswa. 3. Apa? Kompleksitas daya dukung sama intak siswa. Langsung diberi setor ini berapa gitu kan. Lalu nanti di akhir kita dapatkan KKM masa pelajaran. Masya Allah nanti Halo Ibu dan Bapak guru semua. Apakah Ibu dan Bapak sudah tahu pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran? Ada 3 pendekatan yang dapat pembelajaran. Pendekatan pertama adalah menggunakan deskripsi. Ternyata ini pendekatan ketiga menggunakan skala atau interval nilai. Apa sih perbedaan ketiganya? Mari kita dalami bersama-sama. Deskripsi kriteria. Oke, Bapak Ibu, ini panduan teknis ya. Pada pendekatan jenis ini, Jadi telah menetapkan sambil menunggu ya. rangkaian kriteria ketuntasan. Sambil menunggu tadi bedanya dengan KKM. Proyek akhir, proyek penutup tema, atau apapun yang hendak diukur. Pendidik dapat mengisi checklist pada kriteria memadai untuk peserta didik yang dianggap telah memenuhi tujuan pembelajaran. Sebaliknya, apabila ada peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran, maka pendidik dapat memberikan checklist Bapak Ibu, dari sepintas yang saya sampaikan, Bapak Ibu, jadi nanti ketika maka Bapak Ibu mau menyusulkan KKTP itu sudah ada rumusan misalnya pada tugas menulis laporan. Pendidik terlebih dahulu menetapkan aneka kriteria yang mencerminkan sebuah laporan yang baik. Dari contoh pada layar, terlihat ada 4 kriteria yang mewakili kualitas sebuah laporan yang dianggap baik dan memenuhi syarat. Jangan lupa untuk menyertakan kolom kesimpulan. Kolom ini berfungsi sebagai penentu kualitas tugas peserta didik sekaligus menunjukkan bentuk intervensi yang perlu dilakukan oleh pendidik. Pendidik mempunyai kebebasan untuk menentukan jumlah checklist yang akan dijadikan indikator bahwa peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini tergantung pada banyaknya tujuan pembelajaran yang akan dimulai. Pendekatan dengan menggunakan rubrik. Sesuai namanya, maka pendekatan ini menggunakan rubrik untuk mengidentifikasi sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Deskripsi pada rubrik lebih komprehensif dibandingkan dengan deskripsi kriteria yang kita bahas sebelumnya. Masih menggunakan contoh yang sama, yaitu tugas menulis laporan. Terlihat bahwa pendidik menetapkan kriteria yang terdiri atas 2 bagian, yaitu isi laporan dan penulisan. Tiap bagian kemudian diperinci lagi ke dalam 4 tahap pencapaian, dari berkembang, layak, cakap, dan mahir. Dalam tiap tahapan ada deskripsi yang menjelaskan performa peserta didik. Sama seperti pendekatan pertama. Jangan lupa untuk menambahkan kolom kesimpulan ya. Pada konteks ini, peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika menggunakan cakap. Ilustrasi ini hanya merupakan contoh. Jumlah kategori cakap yang harus dipenuhi oleh peserta didik dikembalikan kepada pendidik di setiap satuan pendidikan, tergantung pada banyaknya tujuan pembelajaran yang dievaluasi. Dan yang terakhir, pendekatan menggunakan skala atau interval nilai. Untuk menggunakan pendekatan interval ini, pendidik dan atas satuan pendidikan dapat menggunakan rubrik maupun nilai dari tes. Sebelumnya,
pendidik menentukan terlebih dahulu interval dan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk para peserta didik. Dalam menentukan interval, pendidik atau satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk menentukan interval yang sesuai. Contoh dalam video ini hanya sebagai inspirasi yang dapat selalu diadaptasi sesuai kebutuhan dan karakteristik satuan pendidikan. Dalam menentukan keputusan ketercapaian tujuan pembelajaran seperti pada kolom kesimpulan, pendidik perlu saling berdiskusi untuk menyamakan persepsi berdasarkan data siswa di sekolah dan pengetahuan profesional antar guru. Praktik diskusi dan kolaborasi seperti ini baik untuk melatih keterampilan guru membuat keputusan serta dapat membuat keputusan bersama di sekolah. Ibu dan Bapak guru, kita baru saja mengenal 3 pendekatan yang dapat dipilih untuk menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Untuk belajar lebih dalam mengenai tiap pendekatan, silakan terus menyimak video lanjutan dalam modul ini. Selamat belajar! Oke, sebentar ini Bapak Ibu gangguan. Tidak aja Bapak Ibu ya. Sudah. Oke. Ben ngeten mawon, bahkan tak jelaskan slide tidak mana bermasalah. Tadi sampai ini ya. Jadi Bapak Ibu KKTP itu tidak menggunakan angka mutlak, tapi tadi menggunakan apa? Deskripsi. Kalau menggunakan angka ya nanti interval atau skala, ya. Gitu. Lanjut yang di sini. Ini aja. Nanti fokus kita di sini, Bapak. Ada beberapa pendekatan yang digunakan untuk membuat KKTP. Yang pertama tadi deskripsi kriteria. Jadi Bapak Ibu nanti telah menetapkan serangkaian kriteria ketuntasan yang berhubungan dengan tugas yang Bapak Ibu sampaikan kepada anak. Kemudian penjenengan nanti ngisi checklist pada kriteria yang sudah penjenengan tetapkan ya, dari tugas yang dikumpulkan anak. Iya. Tapi kan kita ini hanya menentukan KKTP-nya. Nanti ketika menggunakan itu, anak itu tuntas sudah. Itu kan mengacu pada KKTP yang sudah kita tentukan. Nah, salah satunya adalah dengan sudah membuat deskripsi kriterianya. Itu sebagai apa? KKTP-nya. Itu. Nanti sebagai contoh mungkin akan lebih jelas. Jadi anak itu tugasnya, hasilnya ketika menggunakan KKTP-nya, kita bandingkan dengan kriteria yang sudah kita buat. Anak itu tuntas atau tidak di tugas yang kita berikan, gitu. Nah, jenengan sudah menentukan kriterianya. Kalau anak memenuhi bahkan melampaui, berarti tuntas. Kalau belum, berarti belum tuntas. Contohnya nanti kita berikan. Contoh ini, contoh Bapak Ibu menugaskan kepada anak terkait dengan menulis laporan misalnya. Ini mapel apa kira-kira? Bahasa Indonesia mungkin. Nah, Bapak Ibu sudah menentukan kriteria ketuntasannya. Ada 4 yang ditentukan. Yang pertama, laporan peserta didik menunjukkan kemampuan menulis teks eksplanasi. Eksplanasi itu apa Bu Sumini? Eksplanasi tentang terjadinya suatu peristiwa kayak hujan, gempa bumi, tsunami. Nah itu. Jadi anak mampu menulis teks eksplanasi. Yang kedua, laporan peserta didik menunjukkan hasil pengamatan. Yang ketiga, menunjukkan pengalaman secara jelas. Yang keempat, hubungan kausalitas dan seterusnya. Ini
deskripsi kriteria yang sudah ditetapkan. Ada berapa tadi? 4. Nah, nanti Bapak Ibu membuat seperti ini. Terus Bapak Ibu sudah menentukan anak nanti akan mencapai apa istilahnya KKTP atau istilahnya tuntas nih, gampang ling-ling ya. Kesimpulannya, peserta didik dianggap mencapai tujuan pembelajaran. Jika minimal 3 kriteria memadai, kan dari 4 kriteria yang sudah ditentukan tadi, kita buat ini kriterianya apa? Sudah, kalau tidak memadai atau sudah memadai. Kalau anak mendapatkan ini minimal 3 kriteria memadai, dikatakan apa? Mencapai tujuan, dikatakan atau dianggap mencapai tujuan pembelajaran. Jika ada 2 kriteria masuk kategori tidak tuntas atau tidak memadai, berarti belum mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini kan kriterianya, KKTP-nya. Jadi bukan berupa angka, tapi berupa deskripsi kriteria, bukan berupa angka. Loh, maksud KKTP orang berupa angka ya begini ini. Nah, nanti anak jadi kan sudah menentukan kriterianya. Hasil anak kita bandingkan dengan ini, gitu loh. Jadi kalau misalkan sudah dari tugas yang ditentukan, anak sudah centangannya sudah memadai ini berapa? 3, berarti anak mencapai tujuan pembelajaran. Kalau belum berarti belum, atau kategori tidak tuntas dan perlu intervensi. Gitu. Ini yang pertama, kriteria deskripsi kriteria. Hampir sama dengan rubrik. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, pendekatan rubrik. Pendekatan rubrik digunakan untuk menelaah sejauh mana peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Sebetulnya hampir sama. Kemudian deskripsi pada pendekatan rubrik lebih komprehensif, di mana pendidik disarankan untuk menyantumkan kesimpulan. Jadi nanti ada kesimpulan akhirnya. Kesimpulan inilah yang menjadi penentu apakah peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran atau belum. Bapak Ibu, untuk yang ini tadi tidak semuanya kita buat KKTP-nya dengan apa? Kriteria, deskripsi kriteria. Mungkin hanya untuk beberapa tujuan pembelajaran yang sesuai. Kan mungkin ada materi atau tujuan pembelajaran yang tidak bisa kita tentukan dengan seperti ini, tidak sesuai misalnya. Itu. Nanti ketika sampai di belakang mungkin banyak gambaran. Jadi hanya misalkan tujuan pembelajaran tertentu atau materi-materi tertentu. Misalkan penjenengan yang ngajar olahraga, biasanya kan ada tasnya apa? Tujuan pembelajarannya pasti terkait dengan tes performanya atau unjuk kerja. Bahkan di seni juga demikian. Mungkin bisa juga dibuat apa? Seperti ini. Deskripsi kriteria untuk tujuan pembelajaran tertentu atau pokok bahasan tertentu. Gitu. Oke, di bahasa Inggris juga demikian. Lanjut ya. Yang berikutnya ini deskripsi kriteria. Misal tadi kan juga terkait menulis laporan ya. Bisa juga menulis laporan, nanti kita gunakan ini. Kita gunakan pendekatan yang kedua, pendekatan apa? Rubrik. Pendekatan rubrik. Nah, dari tugas yang terkait dengan menulis laporan, panjenengan sudah menetapkan kriteria ketuntasannya dengan 2 hal, 2 bagian. Jadi ini terkait dengan kriterianya Bapak Ibu sendiri yang menentukan. Teorinya begitu. Jadi jenengan yang menentukan sendiri. Mungkin antara guru yang satu dengan guru yang lain berbeda. Itu tidak harus sama. Nah, kriterianya di sini ada 2.
Yang pertama terkait dengan isi laporan, yang kedua apa itu? Terkait dengan penulisannya. Nah, dalam rubrik nanti terdapat 4 tahap pencapaian. Ya, baru berkembang mungkin ya. Kemudian layak, cakap, mahir. Ini juga tidak paten harus ini. Sangat baik. Ya misalkan ini dari cukup, dari kurang, sedang atau cukup, kemudian baik sekali, misalnya boleh juga seperti itu. Gitu ya. Oke, gitu. Di dalam setiap tahapan ada deskripsi yang menjelaskan performa dari peserta didik. Nah ini kaitannya dengan performa. Jadi misalkan tes Wiwana di dosen pembelajaran tertentu, tesnya tes performa. Jadi anak-anak praktek gitu, unjuk kerja. Maka digunakan rubrik seperti ini. Nah, kemudian contohnya dibuat seperti ini. Ketinggalan betul. Ini tak gede nggak nopo, betul. Malah laptopnya tua tadi kan. Ini ya isi laporan. Bapak Ibu gini, tadi kan sudah menentukan kriteria berkembang ini layak, ini cakap, ini mahir nih gitu ya. Bapak Ibu menentukan, kriteria berkembang ini kalau seperti ini. Kalau layak seperti ini, kalau cakap ini, kalau mahir ini. Nah nanti ketika menggunakan ini kan kriterianya Bapak Ibu. Jadi ini KKTP-nya. Jelas ya? KKTP-nya. Ketika nanti anak mengumpulkan laporannya, jadi akan membandingkan dengan ini. Dengan apa? Kriteria yang sudah ditentukan ini. Oh, anak masuk di mana ya? Oh, ternyata isi laporannya sudah masuk di cakap. Kemudian tadi yang kedua apa? Penulisannya. Ya, yang kedua anak masuk di sini. Terus Bapak Ibu memberikan kesimpulan. Nah, ini kriterianya ini KKTP-nya 2 ini ya. Jadi karena nggak cuma 1 slide tak bisa. Tapi Bapak Ibu beri kesimpulan, peserta didik dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika kedua kriteria tadi apa? Isi dan penulisan, ya. Di atas mencapai minimal tahap cakap. Jadi nek isinya sudah masuk kategori cakap, penulisannya masuk kategori cakap, maka dianggap anak itu sudah mencapai tujuan pembelajaran. Kalau yang satu cakap, yang satunya layak, sudah mencapai belum? Belum. Kalau yang satu cakap, yang satu mahir, sudah. Oke. Tapi tidak setiap tujuan pembelajaran nanti harus dibuat dengan ini pendekatan ini. Nah, kan Bapak Ibu, kira-kira apa jelas kan? Jadi hanya untuk mungkin bukan. Ini hanya kita buat satu untuk tujuan pembelajaran yang mana? Oh, kan modul ajar itu kan memang. Iya. Setiap modul ajar. Nanti di belakang mungkin Bapak Ibu sudah punya bayangan. Masih belum punya bayangan kan? Iya, ini memang. Jadi kita sebetulnya kan yang namanya KKTP ya ini gitu loh. Tapi ini kan terkait dengan tujuan apa? Tujuan pembelajaran yang kita tetapkan di depan kan. Ayolah, cari gampang. Yang ketiga Bapak Ibu, yang paling gampang ini. Yang paling gampang tapi kurang bisa mencerminkan. Oke, gampang, tak kayak aplikasi ini. Ini belum, hari ini belum, besok yang kedua. Yang ketiga pendekatan skala interval nilai. Ya, ini alternatif yang ketiga karena ini cara gampangannya mengakomodir yang kemarin kita sudah menggunakan KKM. Jadi berupa apa? Rentang nilai. Tapi di sini dengan rentang nilai. Nanti rentang nilainya ya menentukan siapa? Bapak Ibu sendiri. Ya. Cuma di sini rentang nilai itu disertai dengan deskripsi. Jadi, bedanya dengan KKM begitu. Sebagai alternatif, Bapak Ibu dapat menggunakan rentang atau interval nilai, misalnya sekian sampai sekian dan seterusnya.
interval nilai harus dilengkapi dengan deskripsi atau keterangan sehingga peserta didik paham alasan dirinya memperoleh nilai tersebut. Nah, sebagai contoh, misalkan Bapak Ibu sudah menentukan rentang nilai yang nanti ini kan rentang nilai 0 sampai 40 ya, berarti belum mencapai tujuan pembelajaran. Di atasnya nanti ada lagi rentang berikutnya sampai yang tertinggi rentangnya ini ya. Gitu. Jadi ada apa? Deskripsinya. Contoh Bapak Ibu. Nah, ini. Kelihatan betul? Kecil-kecil sekali Pak. Tak gede ya Bapak Ibu. Belum. Oke. Karena ini nggak bisa kita perbesar. Bapak Ibu, untuk menggunakan interval pendidik atau mungkin tingkat sekolah ya, dapat menggunakan rubrik maupun nilai dari tes. Jadi Bapak Ibu, memang ada terus individualitas katanya. Kemudian pendidik menentukan terlebih dahulu intervalnya dan tindak lanjut yang akan dilakukan untuk para peserta didik. Contohnya ini, untuk nilai yang berasal dari nilai tes tertulis atau ujian, Bapak Ibu mesti dua ini. Kira setiap tujuan pembelajaran atau setiap tadi IKTP pasti punya ini. Terus kalau ingin gampangnya lihat, pendidik menentukan interval nilai setelah mendapatkan hasil tes. Kemudian pendidik langsung memberi nilai hasil kerja peserta didik dan menentukan tindak lanjutnya. Untuk rentang nilainya tadi bisa seperti ini. Jadi 0 sampai 40 misalkan. Ini belum mencapai 41 sampai 45 belum mencapai ketuntasan, ada remedial sebagian. Kalau yang di tadi remedial seluruhnya. Kemudian 65 sampai 80 sudah mencapai ketuntasan, tidak perlu remedial. 86 sampai 100 sudah mencapai ketuntasan, perlu pengayaan dan tantangan lebih. Ini kriterianya sebetulnya, apa itu KKTP-nya ini, ya, itu. Jadi nanti Bapak Ibu ketika mendapatkan nilai dari siswa, anak itu masuk di rentang mana, gitu. Tapi yang namanya KKTP-nya ya ini. Nah, KKTP itu sebagai apa? Kalau saya katakan sebagai pembanding, anak nanti itu masuk di kriteria yang mana, gitu. Bila peserta didik tidak mengerjakan, ulangi, bila peserta didik misalkan jenengane tes di tujuan pembelajaran tertentu dengan 20 soal, yang bobotnya sama, ya, ia mendapatkan nilai 80%, sehingga dapat disimpulkan bahwa peserta didik itu mencapai ketuntasan. Berikut, ada bayangan belum? Ini berarti apa Pak? Ketercapaian itu tidak bisa diukur seperti apa. Kalau kemarin kan kita misalnya ya, tuntas itu kalau mencapai nilai ini gitu kan. Jadi kalau ini sedapat-dapatnya anak itu dimasukkan ke interval itu berarti ketuntasan masing-masing anak nanti kan beda-beda. Kriterianya ini Bu. Kriteria ini. Misalkan gini, jenengan tes di satu tujuan tertentu. Jenengan gawe soal 20. Si A mampu menjawab 10. Berarti berapa persen? 50%. Bandingkan dengan kriteria yang sudah ditentukan. Tuntas enggak? Enggak tuntas. Berarti nilai dia belum tuntas. Apa tindakan atau deskripsinya? Belum mencapai ketuntasan. Remedial di bagian yang diperlukan. Ngerti deh? Kan itu satu anak. Satu anak. Kan berarti Iya, lah kan jadi kan sama. Ketika menggunakan KKM, kan hasil anak bandingkan dengan KKM-nya. Tuntas belum, tapi kan yang sebagai patokan membandingkan KKM. Nah sekarang patokan membandingnya apa? KKTP. KKTP-nya berupa kalau ini interval, nah, tapi ada deskripsinya. maksudnya gini loh Pak. Misalnya saya tadi tanyanya kalau dulu kan sekolah kita misalnya terus batas mencapai itu. Oh, tadi sudah saya jawab.
apa kurikulum merdeka tidak ada batas-batas itu. tidak ada apa namanya tadi KKTP satuan pendidikan tidak ada. Bahkan sebenarnya tidak ditemukan KKTP mapel sebenarnya. Cuma nanti itu ketika kita mengolah rapot ini tuntas dan ya itu kan ranahnya mapel. Nanti kita bahas itu akan biwa. Pun gagah bayangan gitu. sedikit Pak. Sing beda niki. Berarti endingnya nanti guru mapel misalnya ya, anak saya nanti minimal harus mencapai interval 66 sampai 86 Nah itu kan jenengan gawe kriterianya dulu. Maksudnya, Iya. udah di bawah itu tak anggap belum. Nah maka tadi ada kaitannya dengan IKTP. Nanti di belakang saya jelaskan. Iya. Yang berikutnya contoh ini, contoh ya. Kaitannya dengan skala interval, tapi ini ada juga rubriknya. Misalkan ya, ketika menulis laporan lagi, tadi ditentukan berapa kriterianya ada 4 ini. Kemudian dari keempat ini diberikan apa? Seperti skor. Nah, seperti contohnya, kelihatan tidak ini ya? Tadi ketika menulis laporan, tadi kan yang di awal tidak kita berikan ini hanya 2 kategori, belum memadai dan memadai. Tapi ini kita berikan ini ke kriteria belum muncul sebagian besar, terlihat ada keseluruhan teks. Ya, terus ini nanti ketika kita membandingkan tiga siswa masuk di mana. Nah, tapi Bapak Ibu harus ada kesimpulannya di sini. Diasumsikan untuk setiap kriteria memiliki bobot yang sama, sehingga pembagi merupakan total dari jumlah kriteria. Nanti pembaginya berapa? Kalau seperti ini. Halo. Pembaginya nanti 16. Ya, kira mudah ya? 16. Jadi maksimalnya kan 16 nanti. Mesti dikatakan Nah, 4. terus anak nanti mendapat berapa skor, bandingkan itu dia tuntas atau tidak. Terus tuntas tidaknya dibandingkan dengan ini tadi. Interval ini tadi. Jadi ini gabungan. Nggak apa? Interval tapi ada deskripsi atau rubriknya. Enak pun di. Enak sing interval Pak. Enak dewe interval. Jadi mungkin kalau excellent, oke. Karena punya bayangan belum Bapak Ibu? Pun nggih. Saya niki contoh niki. Contoh. Tapi nggak bisa saya jalankan slide-nya. Nggak muncul. Pengangguan ini. Kelihatan Bapak? Pun nggih. Bisa. Nah, tadi yang ini biar agak jelas. Habis. Yang ini. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan gitu. Saya sambil berdiri. Tadi saya sampaikan yang pertama Bapak Ibu sudah punya apa? CP. CP-nya apa? Kemudian dari CP itu Bapak Ibu menentukan TP. TP yang menentukan siapa? Apakah pemerintah atau guru masing-masing? Jadi mungkin guru satu dengan berbeda. Tapi yang saya sampaikan di depan, TP ini kalau menurut pemahaman saya setara dengan KD yang ada di KD 13. Jelas ya? Nah, biasanya di tingkat FGP TP-nya sudah ditentukan bersama-sama ketika menganalisis CP. Karena analisis CP kemudian menentukan ruang lingkup materi untuk materi kelas berapa, semester berapa. Berikutnya menyusun TP.
sudah tersusun semua, disusun ATP. ATP itu lebih lengkap lagi nanti. Ada tujuan pembelajarannya, kemudian tadi ruang lingkup materinya, termasuk tambahan ada yang P5 ya. Gitu. Jadi TP-nya sudah ditentukan. Nah, dari TP itu Bapak Ibu menyusun namanya apa itu? IKTP. IKTP, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Siapa yang menentukan? Ya kita. Misalkan tujuan pembelajaran pertama saya menentukan IKTP-nya ada 5. Ada 5 ya, itu misalkan. Kemudian kita tentukan KKTP-nya, kriteria ketuntasan, ketercapaian tujuan pembelajaran. Dari 5 indikator IKTP yang diturunkan guru, ingat guru ya, dari kompetensi CP, ya. Siswa baru mencapai tujuan pembelajaran yang dirumuskan, misalnya minimal menguasai 3 IKTP, maka KKTP tujuan pembelajaran itu adalah 3/5. Artinya ketentuan 3/5 itu yang menentukan siapa? Kita. Berdasarkan apa? IKTP yang kita tentukan. Nah, penjenengan nanti pandai-pandai membuat indikator itu. Itu. Kata nggih? Pembaginya semakin besar. Jadi nanti misalkan di situ ada 6 IKTP, berarti jenengan menentukan ketuntasannya berapa monggo. Misalkan kalau 3 dianggap tuntas boleh tidak? Boleh saja. 2 aja boleh, betul. Kan merdeka. Mau kira ke bapaknya siji. Tetapi tujuan kita ini loh. Tujuan kita yang paling kanan ini loh. KKTP ya. Jadi KKTP itu bukan berupa langsung bilangannya, tapi apa? Kriterianya. Nanti kita sering apa ya? Hanya di KKM masih terbawa berupa bilangan sekian gitu loh. Iya tak? Di pikiran kita kan masih seperti itu. Nah, bahkan tidak hanya anak, tetapi guru pun demikian. Gitu. Jelas dereng? Insya Allah. Pun jelas dereng? Insya Allah. Orang belum saja lulus. Ini Bapak Ibu, jadi besok kita tampilkan lagi ya. Maka ketika analisis CP itu Bapak Ibu dalam 1 semester itu atau dalam 1 tahun, misalkan kelas 9, sebenarnya ada berapa TP? TP itu menurut saya tadi setingkat dengan KD, bahkan bisa kita anggap sebagai bab dari apa materi yang kita ajarkan. Kemudian dari bab tadi disusun apa? Indikator-indikatornya ada berapa? Dan nanti anak itu akan mencapai kriteria ketuntasan pembelajarannya jika mencapai berapa tuntas di berapa IKTP. Nah, yang kita maksud IKTP adalah yang paling kanan itu. Gitu. Pun dereng Bapak Ibu. Pun punya bayangan dereng. Rencana saya paling enggak kita paham sampai di sini dulu. Terus besok bersama-sama kita menyusun KKTP, membuat KKTP masing-masing mapel, kemudian presentasi nggak apa-apa, sudah benar atau belum gitu loh. Gitu. Nah Bapak Ibu dari yang kalau dibandingkan dengan yang 3 pendekatan tadi gimana, Pak? Nah gimana kita mengukur misalkan IKTP pertama tuntas atau belum? Ya tadi menggunakan yang 3 tadi, pilih salah satu. Jelas nggih? Pun nggih? Nggih. Nah, harapan kita nanti
setiap indikator ini nanti kalau misalkan harus dibuat soal, setiap indikator harus ada soalnya, sehingga di KTP-nya itu bisa terukur tuntas atau tidak. Mungkin itu Bapak Ibu karena sudah jam 3. Tapi tuntas sekarang jam 3. Berarti cukup nggih? Hari ini sampai di sini Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran tentang KKTP. Kita sama-sama belajar. Mungkin dari saya ada yang belum pas, belum tepat, belum benar ya, nanti Bapak Ibu bisa berikan masukan. Ya. Gitu. Tapi pemahaman saya seperti itu. Gitu terkait KKTP. Karena di awal itu saya juga masih berpikir KKTP kalau KKM berarti wujudnya sama-sama berupa nilai. Jadi bedanya KKTP sama KKM. Kalau KKM itu kan kita mulai membuat KKM dari awal KKM apa? KD, gitu kan? Atau bahkan dari indikator dulu KKM KD, terus seterusnya ada berapa KD, masing-masing KD. Kemudian didapatkan KKM dalam semester itu misalkan. Katakan. Jadi hasil anak, misalkan ulangan anak dibandingkan dengan KKM. Menurut saya setelah kita membahas KKTP, pembandingan itu kurang tepat. Karena apa? Dibandingkan dengan yang seharusnya tidak digunakan untuk membandingkan. Kalau ini kan dibandingkan dengan tujuan yang ditetapkan. Jadi cara apa nih? Itu memang ya itu pembandingnya itu setara itu. Dibandingkan dengan kriteria yang sudah ditentukan di situ. Berkaitan dengan babnya itu atau berkaitan dengan tujuan. Gitu. Kalau KKM kan dibandingkan dengan keseluruhannya. Bedanya begitu. Coba Bapak Ibu ya. Besok kita lanjutkan hari Selasa. Insyaallah mudah-mudahan memberi gambaran dan insyaallah diberikan umur panjang bisa belajar bersama lagi. Terima kasih.